Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Atep sebagai Kepala Sekolah SMK Kelapa Nunggal, dan kebetulan juga ada Kang Rijal. Sebenarnya dia ini adalah yang sering membarengi saya dalam acara podcast, tapi kali ini kapasitasnya sebagai komite sekolah. Juga Ibu Entik sebagai guru di SMP Kelapa Nunggal. Pada bulan Oktober nih ya, kalau kita ini rata-rata berbatik ria, karena di bulan Oktober ini sebenarnya banyak hari besar ya. Ketika pertama 1 Oktober itu disebut Hari Kesaktian Pancasila, dan pada hari ini 2 Oktober Hari Batik Nasional, dan yang ketiga nanti 5 Oktober kalau tidak salah Hari TNI, dan di ujung bulan nanti 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Jadi banyak sekali Oktober ini kita peringati sebagai hari besar nasional. Nah, pada kesempatan ini saya terima kasih nih diterima sebagai tamu oleh Kang Rijal, Kang Atep, dan Teh Entik ya. Teh Entik. Karena pada prinsipnya podcast kali ini dalam channel Mbah Guru tidak hanya di studio. Sekarang itu keluar studio, acara outdoor. Nah, jadi memang program kami tidak saja di studio, tetapi kita siap menatangani. Salah satunya adalah yang menarik, ya, yang perlu digali, ingin mendapatkan informasi, baik itu sekolah, organisasi, pemerintahan, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita datang ke SMP PGRI Kelapa Nunggal. Yang konon katanya SMP PGRI Kelapa Nunggal ini yang berdiri cukup lama tetapi banyak segudang prestasi. Ini udah disuguhkan nih. Saya rasa ini piala-piala baru ya, yang saya rasa sudah tidak cukup itu di rumah piala. Karena harus diperlebar piala-pialanya. Nah, otomatis SMP PGRI Kelapa Nunggal ini adalah SMP swasta. Kita perlu bangga karena ya, karena sekolah swasta itu adalah jawaban kepada pemerintah belum mampu ya, semua dinegerikan, tetapi banyak pihak swasta yang membantu dalam lembaga pendidikan yang lainnya semarak, berbagai yayasan organisasi atau yayasan apapun mendirikan sekolah. Nah, yang jelas kedatangan kami ini diterima dengan baik, tetapi ingin menggali nih ya, tepatnya bahwa Pak Atep ini adalah sebagai Kepala Sekolah SMP PGRI Kelapa Nunggal, tepatnya Atep Yulianuga Nugraha SSIMPD, dan di sana guru senior yang saya tahu sebagai guru, juga pernah jadi wali kelas, sekarang staf kurikulum, dan juga sebagai koordinator kurikulum Merdeka yang nanti akan digali di kurikulum Merdeka. Dan ini juga Pak Kang Rijal nih sebagai ketua komite di SMP Kelapa Nunggal. Mungkin yang pertama Kang Atep ini minta penjelasan. Ideal sekali kalau rata-rata sekolah itu ingin disebut sekolah, katanya sekolah kami adalah sekolah unggulan, sekolah kami itu sekolah berprestasi, sekolah kami itu sekolah berkualitas, ya. Banyak sekali logo-logo ini yang kita baca, tetapi saya mengarah ke satu sajalah, karena namanya sekolah tidak saja anak itu mendapatkan ilmu pengetahuan secara formal atau akademik. Nah, di SMP Kelapa Nunggal ini konon berita ini banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai, sehingga langkah-langkahnya seperti apa ya, mungkin juga sekolah sudah mengkolaborasikan dengan visinya, misinya, strategi dan tujuan. Nah, oleh sebab itu menurut Kang Atep kira-kira sudah sampai sejauh mana program-program atau tujuan sekolah untuk mengarah kepada sekolah yang berprestasi. Maka saya persilahkan. Ya.
Baik, untuk kita minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih kepada Mbak Guru dalam podcastnya yang sudah mengundang dan diundang ya. Kita di sini untuk ngobrol bareng dan ngobrol santai ya tentang mungkin isu-isu pendidikan. Menjawab yang tadi Mbak Guru sampaikan tentang bagaimana kriteria atau mungkin ciri atau indikator sekolah unggul yang insya Allah SMPG Padunggal belum, kalau saya menilai belum ya, karena sedang menuju lah on progress ke sana gitu ya. Yang namanya unggul artinya kan punya kelebihan. Iya, betul. Punya kelebihan, itu unggul, kelebihan dari mungkin sekolah-sekolah lain gitu. Tapi kelebihan-kelebihan itu kan tidak hanya dilihat atau diamati dengan nilai-nilai angka ya. Ada berbagai aspek yang bisa kita kategorikan sekolah itu bisa dikatakan unggul dibandingkan dengan sekolah lain. Saya akan menjawab Mbak Guru sesuai dengan pengalaman saja ya, karena saya juga belum terlalu lama menjadi kepala sekolah, masih juga dalam tahap berprogres untuk belajar dan menyempurnakan hal-hal yang memang jadi kekurangan. Beberapa yang saya amati atau mungkin saya juga dapat referensi dari yang lain bahwa ciri sekolah unggul itu berawal dari cara menyeleksi atau cara PPDB-nya. Jadi sekolah unggul itu adalah sekolah yang ketika peserta didik atau siswa atau muridnya masuk tanpa seleksi. Jadi kalau sekolahnya sudah masuk dengan seleksi, itu bukan sekolah unggul. Nah, sekolah unggul itu justru sekolahnya siswanya bisa masuk dengan tanpa seleksi gitu. Kalaupun dalam perjalanan ada katakanlah pemetaan, nah itu diperkenankan. Tapi dengan tanpa tes gitu Pak Guru ya, tanpa ujian gitu. Ya itulah salah satu ciri sekolah unggul. Tapi punten, ya kadang-kadang Kang Atep suka salah kaprah, banyak sekolah unggul itu sekolah ketat. Ya. Sehingga contoh di tingkat SD saja itu sudah ada seleksi. Padahal aturan bahwa ketika SD itu tidak disyaratkan TK, tetapi sekolah itu ingin disebut unggul, katanya harus wajib di sekolah kami ada TK. Atau sekolah tingkat SMP, SMA itu kadang-kadang ada sok tes. Itu berarti menyalahi ya? Iya, harusnya tidak seperti itu untuk konsep pendidikan dan pembelajaran sekarang. Mungkin itu diberlakukan di tahun-tahun sebelumnya ya, atau tahun-tahun dulu. Bahwa anak kalau masuk harus bisa baca tulis dan sebagainya, berhitung dan sebagainya. Justru yang dikatakan sekolah unggul itu nanti kan bertumpunya pada proses yang dilakukan di sekolah itu. Makanya seharusnya sekolah merekrutmen peserta didiknya adalah tanpa seleksi. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua siswa diterima dalam sekolah itu dengan berbagai keragaman. Itulah yang kita kenal sekarang, Mbak Komite ya, dengan sekolah inklusif namanya. Nah tadi, jadi menerima semua siswa dengan berbagai keragaman, dengan berbagai perbedaan, dan keragaman-keragaman yang lain, baik karakter, baik pengetahuan dan sebagainya. Itu juga salah satu. Termasuk intelijennya. Betul, termasuk pengetahuan intelijensianya. Itu juga menurut kami, menurut saya juga pribadi, adalah suatu sekolah katakan unggul itu mampu menerima. Jadi kalau sekolahnya sudah menerima yang bagus-bagus, lalu proses yang dilakukan ngapain dong gitu kan? Jadi tanpa ada perjuangan gitu. Jadi unggul itu bukannya dilihat dari gedungnya yang mentereng, kemudian dikatakan sekolah elit, ataupun misalkan biayanya mahal. Nah, itu kan konotasinya seperti yang lalu lah kayak gitu. Sekarang harusnya berubah, konotasinya bukan hanya seperti itu. Jadi banyak masyarakat umum tidak tahu yang disebut unggul itu ada pengaruh nggak outputnya itu? Iya, betul. Outputnya berpengaruh nanti, karena tadi ada proses yang kita jalani gitu kan. Kadang-kadang, harusnya yang sekolah unggul itu ketika ada input siswa, misalkan anggaplah dari SMP ya, dari SD kurang baik, dengan proses pembelajaran yang baik, harusnya outputnya baik gitu kan. Betul. Tapi kalau inputnya baik, tapi prosesnya kurang baik, maka tidak jauh beda. Nanti outputnya juga turun. Maka terletak di proses, bukan di inputnya. Salah satu kan tentunya seperti itu. Proses itu yang penting. Nah itu mungkin yang kedua. Yang ketiga adalah
menurut kami sekolah unggul itu adalah sekolah yang mendahulukan value, nilai-nilai. Ya, tidak hanya tadi SPP-nya mahal, misalkan gedungnya mentereng, kemudian dikatakan sekolah elit dan sebagainya. Tapi sekolah itu mampu gak mempunyai namanya value atau nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak. Nah, itu kan sejalan dengan yang kita sekarang gaung-gaungkan ya, tidak hanya pintar, tapi juga anak-anak peserta didik itu juga harus punya karakter dan adab etika yang baik. Nah, itu yang saya kira yang ketiga, Pak Guru. Kemudian yang keempat adalah sekolah yang istilahnya menumbuhkan mengempowering, memberdayakan guru-gurunya. Karena salah satu sekolah unggul kan ciri salah satunya juga adalah gurunya juga unggul. Gurunya juga berkualitas. Maka sekolah unggul harus juga melakukan misalkan katakanlah pelatihan, katakanlah seminar gitu kan, IHT. Nah, itu ciri sekolah unggul bahwa dia secara konsisten untuk selalu mengembangkan kompetensi guru-gurunya. Karena salah satu tonggak atau ujung juga kan terletak di guru. Bukan di guru juga sebagai salah satu tonggak yang penting lah dalam pembelajaran itu. Kemudian yang kalau bisa saya tambahkan lagi, sekolah yang memang tadi punya habit ya, kebiasaan baik, budaya-budaya sekolah, itu juga menurut kami adalah sekolah yang dikatakan unggul. Makanya di sini di SMP Gapanunggal kita punya salah satunya misalkan ketika anak datang, mereka salim sama gurunya gitu kan, salaman, ucapan salam, cium tangan, pembiasaan diri ya. Pembiasaan. Kemudian juga kita punya slogan kebersihan diterapkan di sekolah ini yaitu TSP. Jadi anak-anak di sini dibudayakan mempunyai kebiasaan untuk peduli terhadap lingkungannya dengan tadi slogan TSP. Nah, T-nya itu, Pak Guru, kalau bisa saya sampaikan, T-nya itu adalah tahan buang sampah sembarangan. Kemudian S-nya itu adalah simpan sampah pada tempatnya. Kemudian P-nya itu kami juga menanamkan bahwa jika kamu melihat sampah, pungut. P-nya itu pungut. Pungut sampah adalah sedekah, adalah ibadah kalian. Nah, itu kami sering gaung-gaungkan kepada mereka. Timbul sehingga, kesadaran. Ya, betul. Lama-kelamaan itu timbul kesadaran, timbul habituasi yang baik. Ya, karena habituasi atau pembiasaan itu nggak bisa instan. Minimal itu kata penelitian 3 bulan harus dilakukan terus-menerus. Maka sekolah jangan bosan untuk menyampaikan itu. Guru-guru jangan bosan menyampaikan itu. Ketika kita ingin menghasilkan hasil yang instan, yang cepat, ya tidak bisa. Harus berproses. Nah, itu juga saya kira beberapa ciri atau indikator sekolah-sekolah unggul di samping mungkin hal yang lain, terjadinya kerjasama dengan komunitas, baik pemangku kepentingan, baik di internal maupun eksternal ya. Ada kegiatan eskulnya mungkin, nah itu juga salah satu banyak hal lah yang kita bisa kategorikan bagaimana sebuah sekolah itu bisa dikatakan sebagai sekolah unggul. Nah, mungkin itu sedikit Pak Guru yang bisa saya sharingkan tentang sekolah unggul. Jadi intinya bahwa sekolah unggul berkualitas, berprestasi jangan hanya sebatas label yang diterapkan tapi tidak membenahi tapi apa tujuan tadi yang disebutkan oleh Kang Atep. Kemudian untuk Kang Atep sendiri sebagai kepala sekolah ini ya, karena saya salut ini tadi yang saya katakan bahwa lemari piala atau berbagai penghargaan sampai sudah penuh. Berarti ini termasuk prestasinya banyak sekali. Dan keduanya juga kadang-kadang sekarang tidak hanya asal simbol saja ketika anak-anak dirangsang siapa yang berprestasi pada bidang non-akademi atau akademi masuk kepada sekolah. Itu berlaku bagi swasta negeri. Ya. Kemudian juga dari SMP ke SMA begitu. Tetapi ada kalanya banyak sekolah-sekolah hanya tuntutan harus menerima namanya jalur prestasi. Tapi pengembangannya itu tidak. Karena kalau sekolah berprestasi kan sekolah yang telah menerapkan, melakukan bentuk-bentuk kegiatan tersebut sehingga nanti timbulnya rasa penghargaan. Penghargaan itu dari mulai piala, sertifikat, kemudian medali. Nah, yang paling menarik, yang dihargai itu ketika PPDB di tingkat apapun itu minimal bukan RT, bukan kecamatan, tapi
tingkat kabupaten atau kota, dilanjuti tingkat provinsi sampai nasional. Iya. Itu betul-betul prestasi yang dihargai. Contoh ketika penerimaan PPDB jalur prestasi itu minimal ditandatangani oleh Dispora. Ya. Ya, Nah, bagaimana dia sampai Kelapa Nunggal sehingga sampai numpuk, berarti akademinya, non akademik mungkin sekilas prestasi apa saja yang mungkin kalau disebutkan terlalu banyak. Ya. Event yang levelnya agak tinggi lah. Ya. Sampai ini Kelapa Nunggal tidak kehitung lah kalau kecamatan jangan ini kan, tapi minimal dari nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Ya. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang wilayah yang pesertanya sampai nasional. Ya. Nah, kegiatan apa saja? Pada kegiatan, karena gini, kalau saya lihat kan sekolah berprestasi itu perlu manajer yang bagus. Karena sekolah berprestasi itu ternyata ya apa sih yang melatar belakang atau bukti bahwa sekolah berprestasi ada piala. Nah, untuk menembus ada piala itu harus dibuktikan dengan kegiatan. Kegiatan itu harus dimanage sedemikian rupa karena perlu duit, perlu terangsang, dan ada keterbatasan sumber daya manusia. Contoh, di sekolah ada namanya drum band, kan tidak mungkin guru yang menguasai drum band. Ya. Adakah guru yang bisa karate? Tidak sembarangan. Jadi mungkin memanfaatkan tenaga-tenaga di luar guru itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk mengembangkan eskul yang rata-rata di SMP Kelapa Nunggal banyak mengisi kepada jalur prestasi di berbagai sekolah. Ya. Kira-kira apa Kang Pep? Ya, Pak Guru, bisa saya jelaskan tentang itu, bahwa kita itu berawal dari visi misi. Iya. Ya, terutama visi ya yang lebih umum dulu lah. Visi sekolah kami itu memang dari semenjak dulu sebelum saya, yaitu Mbak Guru sendiri, sampai ke saya diteruskan bahwa salah satu indikator visinya itu ada di situ. Visi yang terbaru itu bahwa SMP Nunggal punya visi terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, kemudian berprestasi, kemudian sopan dan santun, serta unggul dalam keterampilan digital. Jadi ada 4 indikator visi di sekolah kami. Pertama adalah beriman bertakwa. Nah, ini nanti kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Ya, karena kan ada namanya profil pelajar Pancasila. Sehingga kami sisipkan salah satu dimensi dari profil itu ke dalam visi misi kami, yaitu beriman bertakwa. Kemudian yang kedua adalah tadi namanya sopan santun. Ya. Nah, untuk diketahui, kami beberapa tahun ini sudah melibatkan stakeholder. Jadi ketika menyusun visi misi itu tidak hanya kepala sekolah yang berperan untuk merumuskan, termasuk atau komite, kan termasuk komite juga. Ya, di samping itu juga ada orang tua yang kami libatkan, ada peserta didik. Ya, sehingga kami ingin sama-sama mengajak mau dibawa kemana sekolah ini, gitu kan? Nah, salah satu indikator visi sopan santun adalah kami dapatkan dari saran orang tua. Karena orang tua itu ingin katanya anak-anaknya sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan. Jadi kami sipkan situ. Kemudian yang ketiga, indikator visinya adalah berprestasi. Nah, ini juga kita konsisten komitmen dengan beberapa tahun ke belakang bahwa kita tetap ingin menjadi sekolah yang berprestasi. Juga kita punya slogannya ada disiplin, religius, prestasi. Sehingga itu nanti sejalan dengan program-program yang kita canangkan di pembelajaran dan di keseharian. Yang keempat tadi indikatornya adalah unggul dalam keterampilan digital. Ini juga kita konsisten untuk tadi dalam hal ciri sekolah unggul kan merawat gurunya supaya berkualitas. Nah, makanya kita sering mengadakan pelatihan untuk memberdayakan guru-guru supaya jangan ke anak dulu kan, gurunya dulu harus paham gitu. Ketika langsung ke anak, gurunya belum paham juga nanti akan katakanlah sia-sia. Jadi gurunya diberdayakan dulu. Nah, itu sekilas tentang visi misi kami. Sehingga memang dari indikator visi prestasi itu kami siapkan program-program prioritas. Dalam hal untuk mencanangkan tadi mendapatkan juara gitu. Nah, kami juga menyiapkan eskul-eskulnya sebagai wadah untuk anak-anak mengembangkan potensi, mengembangkan minat. Kemudian kami juga kasih tantangan kepada pembina eskul. Ayo dong, kalau pembina eskul jangan hanya latihan. Ayo berkompetisi. Nah, minimal punya jiwa kompetisi dulu gitu kan. Urusan menang kalah itu bonus gitu. Sehingga alhamdulillah dengan treatment yang dilakukan beberapa tahun ini, kita konsisten dengan visi misi, kita konsisten dengan slogan sekolah kita.
Sehingga bisa dibuktikan dengan salah satu ya, sebagian kecil lah, sebagian kecil dari prestasi yang sudah pernah kita raih. Ini berarti yang baru-baru Ya, ini yang terbaru. Ini kalau kurang lebih tahun 2023, 2024 dan 2024-25 yang 5 piala. Kira-kira yang agak sedikitnya yang paling tinggi tahapannya nih. Gengsinya lah. Ya, fungsinya ya. Kalau tidak salah saya sudah melihat itu kurang lebih kita itu sudah dari awal ya. Ini yang terdata. Iya. Dulu kan belum ada digital, zaman-zaman awal 83, 82 kan saya belum paham betul itu ada agak pencatatan dengan rapi gitu ya. Inventarisir Ya. Dengan data yang terdata itu kita kurang lebih ada 260 sampai 300 prestasi ya yang kita sudah abadikan, alhamdulillah, Pak Guru, mohon maaf lupa biasa seperti itu ya. Nah, untuk yang level-levelnya tadi seperti baru sampaikan, kita ada level kecamatan, level kabupaten, level provinsi, level nasional ya. Nah, itu untuk yang baru-baru ini memang kita mengejarnya level-level yang provinsi dan nasional. Tapi beberapa cabang ekskul, katakanlah cabang ekskul, kita sudah banyak yang berkibar di nasional. Contoh, dulu pernah kita ikut perseni pelajar SMP se-Indonesia, yaitu dalam bidang Marawis ya. Marawis kita pernah juara nasional dulu di Bekasi. Kemudian di bidang musik ya, band kita beberapa kali itu sering mendapatkan gelar sebagai juara nasional, baik personilnya maupun band secara keseluruhan. Secara grup. Masih ada sekarang ya? Masih ada. Jika kita ingin mengecek bisa, itu kan kita punya media sosial, punya website, itu bisa dipantau di sana. Prestasi apa saja yang sudah kita punya di sana, insya Allah sudah rapih didokumentasikan dari awal kita berdiri sampai terbaru, baik di Instagram, di website. Nah, itu sudah ada prestasi-prestasi yang kita raih. Itu. Nah, yang terbaru-baru ini kita sedang apa ya? Sedang naik daun, Pak Guru. Sedang naik daun salah satu ekskul yaitu Paskibra. Paskibra ya. Paskibra kita alhamdulillah ketika ekskul ini ikut kejuaraan itu pasti dapat terus. Ya, dan levelnya kan kalau Paskibra itu tidak ada yang level kecamatan. Minimal kabupaten dan regional, beberapa kabupaten gitu ya, Buntik ya. Iya, betul. Ya, jadi kita pernah ada yang Jawa Barat, ada yang Jabodetabek, Cianjur tuh. Nah, ada juga yang Indonesia Open gitu ya. Jadi memang memang ada naik turunnya lah. Kadang-kadang yang musik yang unggul gitu kan tahun ini. Kadang-kadang dari Marawis gitu, kadang-kadang ya sekarang lagi unggul-unggulnya nih yang Paskibra gitu. Jadi proses kalau ini itu kan banyak non akademik, yang akademik ada tidak? Ya, yang akademik memang kita baru level kabupaten ada dulu itu porseni ya. Kalau persekolahan PGRI itu ada sebuah event khusus persekolahan PGRI, baik di tingkat gugus yang beberapa kecamatan itu maupun tingkat kabupaten. Ya, memang kita punya wadah di persekolahan PGRI itu ada sebuah kompetisi baik akademik maupun non akademik, baik olahraga, seni dan agama. Itu ada ya. Dan alhamdulillah kalau di tingkat persekolahan PGRI untuk akademik, insya Allah kita selalu paling mentok juara 2 itu di Kabupaten Bogor gitu ya. Seringnya sih juara 1 untuk olimpiade seperti matematika gitu ya, matematika IPA ya. Nah, kalau LCT itu kita sebagai juara bertahan 3 tahun berturut-turut di Kabupaten Bogor ya, sekolahan PGRI. Jadi dalam akademik pun insya Allah kita ada dan sedang mengembangkan kembali, mengefektifkan kembali di bidang prestasi akademiknya. Mungkin itu terima kasih. Alhamdulillah jadi tidak sia-sia ya. Bukan berarti Limbah Guru adalah di dalam PGRI, tapi memang kita konsisten ingin mendatangi sekolah-sekolah yang punya nilai plus. Ya, tidak organisasi desa, kecamatan, termasuk ya sekolah-sekolah lain. Saya juga nanti akan datang ke sekolah An-Nur nih. Itu udah diundang, kita menentukan waktu. Nah, yang jelas sebenarnya kalau saya lihat Kang Atep ini Kang Rijal ya, alhamdulillah. Ketika saya dulu duduk di yayasan adalah suka ada yayasan apa nih? YPLP dulu. YPLP itu suka motivasi kepada sekolah. Kalau sekolah swasta, ya satu siswanya makin dikit, grafiknya itu nggak ada kemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, SPP-nya makin rendah, nggak ada kemajuan. Kenapa SPP harus tinggi? Selalu kepala sekolah itu memanage dengan SPP ditaikkan sekian ribu, itu kan dipertemukan ke orang tua. Ya. Di mana nanti ingin bagaimana memperbaiki sarana, kesejahteraan guru,
sarana prasarana dan lain sebagainya, sehingga memang ketika prestasi rata-rata di negeri itu masalah. Ya, saya secara kebetulan Kang Atep sebagai ketua komite di SMA. Ya. Kalau tidak ada kesadaran dibangun oleh komite untuk menyumbang, karena negeri ini adalah buah si malakama, ya, buah si malakama. Kalau swasta kan udah dapat bos, kemudian bisa mengambil SPP sehingga peningkatannya lebih banyak. Makanya orang tua mengerti daripada ke negeri ingin ke swasta. Ya. Karena itu Ya. faktornya. Nah kemudian ini juga Teh Entik nih, Entik Ya. Sriati SPD MPD. Sri Yaniati. Oh Sriati. Sriati. Dari Tasik ya. Dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Oh iya. Jadi saya juga ini Teh Entik ini karena sudah mungkin dianggap senior banget, benar dari dulu ya. Dari perawan sampai sekarang sudah hampir punya cucu. Ya, nah saya mungkin bertanya kepada Tentik itu Ya. bagaimana menurut Bu Entik dan kiprah Bu Entik sebagai guru dan mengajak kepada rekan-rekan guru sehingga sedemikian rupa prestasi yang diraih oleh SMP Kelapa Nunggal, kiatnya atau apa ya, resepnya seperti apa nih, sehingga karena gini, seorang kepala sekolah punya semangat, punya visi misi hebat juga tanpa didukung oleh para dewan Ya, guru, ya. Apalagi kita tidak berharap di sebuah sekolah itu bahwa guru hanya tugasnya ngajar toh. Buktikan keterampilannya, buktikan sikapnya, buktikan kinerjanya. Ini. Nah, bagaimana menurut Bu Entik tentang kaitan dengan prestasi yang ada di SMP Kelapa Nunggal? Otomatis kan Entik juga banyak berkiprah, ya. Apalagi pengalamannya pernah jadi guru, pembina OSIS, subkurikulum sampai sekarang jadi koordinator proyek Kurikulum Merdeka. Ya. Enggak? Oke. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tersanjung ini kedatangan tamu dan diundang dalam acara podcastnya Mbak Guru. Ya, sebelum saya berbicara panjang lebar, saya memang betul apa yang Mbak Guru sampaikan bahwa saya di sini ngajar cukup lama, 24 tahun. Alhamdulillah. Ya, karena tahun 2000 saya baru masuk. Kemudian selama saya mengajar dan di sini alhamdulillah seperti yang Mbak Guru sampaikan, saya sudah pernah menjadi pembina OSIS, sekarang staf kurikulum sebagai koordinator di Kurikulum Merdeka dan sebagai staf akademik juga alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan. Nah, untuk berkaitan dengan prestasi sekolah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi berkaitan dengan prestasi. Nah, untuk prestasi saya mungkin ini berbicaranya sebagai guru ya Mbak Guru ya. Ya, saya sebagai guru untuk mengarah ke prestasi itu saya akan mempersiapkan diri dengan memberdayakan sumber daya manusia terlebih dahulu. Jadi dari sumber daya manusia itu saya akan istilahnya mengembangkan profesionalismenya dulu dengan cara mengikuti workshop-workshop, pelatihan-pelatihan. Ya pelatihan itu baik yang online maupun offline saya ikutin sampai sertifikatnya banyak sekali memang betul dan Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi. Alhamdulillah. Nah, kemudian workshop di sekolah juga ada. Nah, itu tujuannya untuk menambah ilmu. Bagi guru-guru semua. Bagi guru-guru semuanya. Ini saya juga berbicara sebagai guru ya, Mbak Guru ya. Jadi saya mendapatkan ilmu. Ini tujuannya untuk menyampaikan pembelajaran itu supaya berkualitas. Sehingga dari apa yang saya sampaikan itu arahnya nanti ke prestasi. Nah seperti itu kalau yang saya persiapkan yang pertama dari sumber daya manusianya dulu Mbak Guru. Di samping sebagai profesionalisme itu ada seminar dan workshop, saya juga mengikuti pembelajaran seperti yang Mbak Guru sampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Saya mengambil S2. Ini salah satunya untuk menambah wawasan saya supaya saya bisa mengajar dengan baik dengan pendidikan di kurikulum yang terbaru dan selalu menyesuaikan termasuk sertifikasi Mbak Guru. Sertifikasi juga saya kejar alhamdulillah
di SMP PGRI Kelapa Nunggal sudah banyak ya Pak Atep ya, yang sertifikasi. Sekarang dalam proses ada 2 atau 3, alhamdulillah sudah Yang menambah sudah banyak ikut ya. Dan semua itu selalu penuh dengan perjuangan. Ada yang online, ada yang offline, semua itu diikuti. Nah, ini dari sumber daya manusianya dulu Mbak Guru. Kemudian saya juga sebagai guru juga berusaha untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran, karena kurikulum merdeka ya Mbak Guru ya. Iya betul, berinovasi dengan menggunakan pembelajaran metode yang baru, dengan model yang baru, karena Mbak Guru mungkin tahu saya lulusan 93 S1-nya. Nah itu memang saya faknya keguruan, tapi dulu mah RPP yang Mbak Guru ada kurikulum 76, ada kurikulum 2013, kita mengalami semua. Nah maka dari itu, dari kurikulum ke kurikulum kan selalu ada perbaikan Mbak Guru. Kita selalu menyesuaikan, sampai sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Kita selalu mengikuti Mbak Guru. Jadi meskipun saya mungkin kalau dikatakan usia ya, dikatakan usia mungkin sudah tidak muda lagi. Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga sudah tahu, tapi insya Allah baik di bidang teknologi maupun di bidang akademik yang lain, saya tetap mengikuti, alhamdulillah tidak ketinggalan. Meskipun saya memang banyak bertanya, dan ini juga atas bantuan dari Bapak Kepala Sekolah. Karena Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Kelapa Nunggal selain memfasilitasi segala sesuatunya, juga memberikan bimbingan. Saya sangat terasa sekali Mbak Guru dengan bimbingan Bapak Kepala Sekolah di SMP PGRI Kelapa Nunggal, sampai saya bisa berdiri di sini dan sampai detik ini bisa memberikan pembelajaran ke anak, alhamdulillah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Nah itu usaha-usaha saya diantaranya untuk mengarah ke prestasi, itu persiapannya seperti itu Mbak Guru. Mengajak semua guru gitu ya. Iya, termasuk kita juga kolaborasi Mbak Guru. Kita saling berkomunikasi. Kemudian kita kan ada kombel ya, komunitas pembelajaran. Jadi ini istilahnya praktek baik. Apabila ada Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai praktek baik dalam pembelajaran, kita sharing. Karena dalam kombel itu untuk menambah ilmu bagi Bapak Ibu guru yang belum punya pengalaman dalam bidang hal-hal yang belum dialami. Seperti itu Mbak Guru. Terima kasih nih. Berarti mengatasnamakan guru-guru ya. Iya betul. Berarti berperan aktif semua guru ketika menuju satu visi yang dicanangkan bersama-sama, salah satunya mengejar prestasi. Iya betul. Kemudian ini dari unsur komite nih. Tadi berbicara ya prestasi, programnya diawali dengan keterlibatan menyusun visi misi dan lain sebagainya. Nah bagaimana pihak komite sekolah untuk mendukung berbagai program yang dicanangkan oleh sekolah, baik tadi tercantum di dalam visi misi dan lain sebagainya. Nah peranannya seperti apa nih ketika tadi kita berharap nih komite itu kan betul-betul mewadahi aspirasi semua orang tua, sehingga pertanyaan-pertanyaan harapan-harapan orang tua kepada sekolah itu seperti apa. Nah sampai sejauh mana itu peran komite terhadap kemajuan yang telah dicapai prestasi di SMP Kelapa Nunggal.